today. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. And I don't worry about my future, for I know what Jesus said. And today He walks beside me, for He knows what lies ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita boleh datang kembali di tempat ini hari ini. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Boleh sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, bilang dong ke kanan kirinya, aku bersuka cita karena engkau ada di sini hari ini. Oke. 1 minggu sudah berlalu, berkat Tuhan tetap nyata di dalam hidup kita, amin. Hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, nikmati hadiratnya Tuhan, nikmati kebaikannya Tuhan. Mari kita mengagungkan dan memuliakan namanya hari ini.
sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan, Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. berikan kemuliaan buat Tuhan Bapak dan Ibu. Oh, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Jemaat Tuhan, naikkan pujian-Mu. Hormat akan Engkau, Amin. ku kagum Ya Yesus. akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Lebih dalam lagi menyembah Dia. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum
pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Hari ini kami datang Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami Tuhan. Kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Layakan setiap kami Tuhan, layakan setiap hati, jamah setiap hati yang merindukan-Mu Tuhan. Sebab ini waktunya Tuhan bertahta di tempat ini. Segala pujian, segala hormat, segala syukur kami berikan kepada nama-Mu Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita punya Allah yang hebat dan Allah yang baik, amin. Dan kita mau memuji Tuhan seumur hidup kita sampai seluruh langit dan bumi memuji Tuhan. Come on church, let's praise and worship Him. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sang penebusku, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari umat Tuhan, semua yang memuji Dia, katakan haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Come on, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Hey, hey, hey. Katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan bertepuk tangan. Haleluya, amin. 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 Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Belum semua nih, boleh sekali lagi lambaikan tangannya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Sebab kasih Tuhan tiada terukur bagi kita, amin. Come on, let's praise and worship Him, church. Hey, hey.
setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Satu minggu sudah Tuhan tambahkan Bapak Ibu Saudara ke dalam kehidupan kita. Setiap harinya kita melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita mau memuji Tuhan lebih dalam lagi. Nikmati hadirat Tuhan. Tinggikan dan agungkan namanya, sebab Ia yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kita. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan padamu. Kita mau sama-sama belajar satu pujian baru. Kita mau meninggikan dan menyembah Tuhan lebih lagi. Kau melukis wajah
pujian-Mu. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Naikkan pujian-Mu, naikkan sembah-Mu bagi Dia, sebab Dia yang layak terima pujian sembah-Mu. Yesus, Kau ajaib, Yesus, Kau mulia, Kau bersyukur, Kau bersyukur. Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang baik. Kami memuji-Mu seumur hidupku. Tuhan, Rajaku, Kau ku sembah, naikkan pujian-Mu, sebab Dia yang layak terima sembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Lebih dalam lagi jemaat Tuhan, sembah dan puji Dia. Tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku.
lebarnya, sungguh melebihi lautan, melebihi apapun yang kami punya di dunia ini Bapak. Bapak kami bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan buat setiap kami Bapak. Bapak saat ini Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami. Tuhan kami saat ini akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan yang tolong, Bapak berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Taruh hati-Mu di dalam hatinya, urapi lidah bibirnya supaya apa yang keluar sungguh merupakan isi hati Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, hanya kemuliaan Allah yang nyata pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mau sama-sama katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom Bapak Ibu di tempat ini. Senang sekali saya bisa kembali lagi dipercaya. Terima kasih untuk pengurus yang selalu memberikan kesempatan buat saya untuk membagikan sedikit dari apa yang Tuhan bukakan buat saya sebelum saya bagikan pada pagi hari ini. Tuhan bukakan banyak hal buat saya ketika saya mempersiapkan firman ini. Kalau kita dipercaya untuk membagikan firman Bapak Ibu, firman itu terlebih dahulu untuk saya yang membagikan dan kemudian saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian ya. Begitu luar biasa tema yang diambil oleh gereja ini yang mengatakan bulan ini membahas tentang kasih dari Tuhan ya. Bapak Ibu, judul hari ini yang saya yang dipercayakan kepada saya adalah kasih tidak berkesudahan ya. Bapak Ibu saudara sekalian, seperti yang kita sudah nyanyikan tadi ya, begitu panjang, lebar kasih Tuhan, tidak terukur tingginya, dalamnya luar biasa. Bapak Ibu, kasih yang tidak berkesudahan ini adalah kasih yang kita semua miliki karena kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Bapak Ibu, saya akan bahas yang pertama, gereja kita GBI Paturyani mengangkat tema dari Yesaya 41 ayat yang ke-10 ya. Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah tema kita sepanjang tahun ini yang dicanangkan oleh Bapak Gembala, bagaimana gereja kita akan terus membawa tema ini sampai pada akhir tahun nanti ya. Kita akan, Bapak Ibu bisa baca dari depan atau dari Alkitab. Kita akan baca dengan suara yang keras ya, sama-sama bisa kebaca. Yesaya 41 ayat yang ke-10 ya. Kita baca sama-sama, mulai dari alamatnya dulu kalau kata anak sekolah minggu ya. Oke, kita sama-sama baca ya, sudah ketemu semua. Mari sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu saudara sekalian, tema ini dipersingkat, kemudian kita waktu itu duduk bersama 3 gereja dan kita sepakat bahwa kita akan mempersingkat tema ini menjadi penyertaan Tuhan sempurna buat kita, bagiku ya. Dan tema bulan ini Bapak Ibu saudara sekalian yang gereja Suryani ambil adalah di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 ya. Saya sudah cantumkan di depan, Bapak Ibu boleh lihat di Alkitab Bapak Ibu atau di depan. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Jadi tema bulan ini, tema sepanjang bulan Februari yang diambil oleh gereja ini adalah diambil dari 1 Yohanes 4 ayat ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saya lihat di dalam Alkitab, di dalam teks analisis bahasa Ibrani dari ayat ini,
kasih yang disebutkan di sini adalah kasih agape. Ya, Bapak Ibu, kasih agape ini sudah disebutkan oleh Tante Meme minggu yang lalu bahwa kasih ini adalah kasih yang tidak pernah tidak terbatas, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang dari Allah Bapa sendiri. Ya, Tante Meme sudah cerita itu minggu kemarin. Kemudian Bapak Ibu kalau kita lihat kasih di sini dibilang bahwa kasih di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan kasih yang di atasnya itu dijelaskan di kalimat setelahnya. Ya, bahwa kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Jadi Bapak Ibu, kasih yang di atas dijelaskan di kalimat berikutnya. Kasih yang sempurna. Itu yang menjelaskan kasih agape yang dikatakan di ayat ini ya. Jadi kasih itu melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kalau masih ada ketakutan berarti kita tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi betapa kasih ini sangat penting buat kehidupan kita. Ya, sepanjang bulan Februari 2025 ini kita sudah membahas dari minggu yang pertama. Tanggal 2 Februari dibahas tentang yang terbesar adalah kasih ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Om Andreas sudah cerita bahwa dari 3, iman, harap, dan kasih. Yang paling besar yang mana Bapak Ibu? Kasih ya. Bukan berarti iman dan harap itu nggak penting kata Om Andreas ya. Tapi iman dan harap itu nantinya tidak diperlukan lagi. Tapi kasih itu terus sampai kita ketemu dengan Tuhan. Kemudian tanggal 9 Februari Bapak Yohan Lim juga bilang tambahkanlah kasih katanya ya buat setiap kita. Kemudian minggu kemarin Tante Meme bicara tentang 2 hukum yang terutama buat kita adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama ya. Jadi bulan ini kita sangat banyak bicara tentang kasih. Mungkin apa ya yang melatar belakangi kenapa bulan ini banyak dibahas tentang kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu ini benar apa enggak, tapi kalau di antara anak-anak muda, di antara saya khususnya, saya bersekolah di sekolah Katolik ya Bapak Ibu. Saya bersekolah di sekolah Katolik SMP SMA. Dan di situ saya baru tahu bahwa ada hari yang namanya Hari Valentine Bapak Ibu ya. Nah, Hari Valentine ini kadang-kadang dihubungkan dengan sesuatu yang mungkin tidak Kristiani ya. Tapi kita lihat ternyata setelah saya cari di Wikipedia, dicari tentang sebenarnya apa sih Hari Valentine itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata Hari Valentine itu adalah hari menghormati seorang martir Katolik, Bapak Ibu ya. Seorang martir Katolik yang bernama Santo Valentinus. Walaupun dalam perkembangannya Valentine ini banyak dirayakan, tidak merayakan kematian seseorang, tapi lebih merayakan ke arah kasih di antara pasangan-pasangan ya Bapak Ibu. Tapi sebetulnya latar belakangnya adalah dia menceritakan tentang seorang santo Katolik yang dia itu begitu mengasihi orang-orang di zaman itu. Bapak Ibu, Santo Valentine ini kira-kira hidup di tahun 269 Masehi. Di mana saat itu kerajaan Romawi sangat menekan kekristenan di mana-mana. Nah, Santo Valentine ini dia ada di Italia Bapak Ibu ya. Nah, di Italia itu kemudian Raja Claudius yang saat itu berkuasa, dia mengeluarkan perintah bahwa semua pria yang belum punya pasangan itu harus maju perang. Ya. Jadi Santo Valentine ini dia adalah orang yang sangat mau membantu. Ya, dia adalah seorang imam, dia seorang pastor. Jadi dia bisa menikahkan orang, ya. Jadi karena perintahnya adalah menyuruh semua laki-laki untuk pergi perang yang belum punya pasangan, jadi Santo Valentine ini membantu menikahkan para pria ini dengan pasangannya secara Katolik memang Bapak Ibu ya, bukan secara Kristiani.
Dan ketahuanlah dia dan dia dimasukkan ke dalam penjara, Bapak Ibu. Jadi betapa Santo Valentine ini sebenarnya dia mengasihi akan umatnya waktu itu. Kemudian di dalam penjara dia tidak berhenti untuk mengasihi umatnya. Kepala penjara yang memasukkan dia ke dalam penjara, itu dia bantu kesehatannya. Dia membantu menyembuhkan anak si kepala penjara. Sehingga anak kepala penjara ini sembuh. Sampai satu saat ketika Santo Valentine ini mau sampai pada eksekusinya, harus dibunuh karena dia ketahuan melanggar perintah raja, dengan sengaja melanggar perintah raja sehingga dia harus mati. Pada akhirnya dia membuat surat untuk anaknya, Bapak Ibu ya. Dia membawa surat untuk anaknya. Saya agak nggak tahu sebenarnya kalau dia seorang pastor seharusnya dia nggak punya anak. Cuman dia bilang apakah anak ini adalah anak kepala penjara, saya kurang jelas di cerita itu. Dia membuat surat kepada seorang anak, kemudian dia titipkan pada kepala penjara. Karena kepala penjara ini merasa berhutang sama Santo Valentine ini karena anaknya sembuh, ya, anaknya sudah sembuh. Apa yang saya bisa lakukan, katanya, kata kepala penjara ini, terakhir katanya, sebelum kamu dihukum mati, sampaikan surat ini katanya kepada anak itu. Dan di surat itu terakhirnya disebut yours Valentine karena nama dia Valentinus, ya. Dan kata-kata itu yang banyak dipakai di surat-surat cinta anak-anak muda. Ya nggak tahu sekarang saya ya, anak muda sekarang masih surat-suratan nggak? Kalau zaman saya masih surat-suratan Bapak Ibu. Kalau sekarang kayaknya udah nggak surat-suratan anak muda. Di bawahnya itu ada tandanya yours Valentine, ya. Walaupun sampai sekarang setelah 18 tahun menikah, saya nggak pernah tuh dapat surat cinta yang ada bawahnya yours Valentine, belum pernah dapat surat begitu ya Bapak Ibu. Tapi di zaman itu kata-kata yours Valentine itu menjadi sangat booming dan itu adalah penutup surat cinta buat pasangan-pasangan yang mau menyatakan cinta pada tanggal 14 Februari ya. Jadi sebetulnya latar belakangnya itu adalah latar belakang kematian seorang yang sangat mengasihi Allah dan sangat mengasihi sesamanya, ya. Memang ini adalah cerita di sisi Katolik ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Valentine ini banyak bicara tentang kasih. Dan judul yang diberikan pada saya pada hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 ya. Kita baca sama-sama ya. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih, kalau kita baca yang pertama, kasih tidak pernah berkesudahan. Again, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih yang dibahas di sini adalah kalau kita lihat di dalam teks analisisnya di dalam bahasa Ibrani, ternyata kasih yang disebutkan di sini adalah kasih agape, sama dengan tema bulanan yang tadi diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Jadi kasih agape itu tidak berkesudahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca terus di dalam ayat yang ke-9, nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah, ternyata kenapa kasih itu adalah yang akan bertahan. Di ayat 9 dikatakan semua itu tidak sempurna. Semua itu akan lenyap. Bapak Ibu, ini adalah bahasa Yunaninya di mana nubuat itu agape, kasih itu agape, nubuat itu prophesy. Bapak Ibu ya, apakah nubuat itu tidak penting? Oh, sangat penting. Bagaimana kita tahu Tuhan Yesus akan lahir? Bagaimana kita tahu tentang penebusan Yesus di atas kayu salib kalau tidak ada nubuat dari nabi-nabi ratusan tahun sebelumnya? Jadi apakah nubuat tidak penting? Oh, sangat penting. Tapi ingat, nubuat itu akan berakhir. Bahasa roh, glosolali. Apakah glosolali itu tidak penting? Oh, sangat penting Bapak Ibu. Bahasa roh itu bahkan GBI ada satu poin yang mengatakan bahwa bahasa roh adalah tanda awal dari kepenuhan Roh Kudus.
Bahasa roh penting atau tidak? Oh sangat penting Bapak Ibu. Buat saya sendiri bahasa roh adalah ketika saya tidak bisa berdoa, itu yang membantu saya. Ketika saya nggak bisa berkata-kata, bahasa roh itu yang membantu saya untuk berdoa. Apakah itu nggak penting? Sangat penting. Pengetahuan Bapak Ibu Saudara sekalian, gnosis katanya bahasa Ibraninya, apakah tidak penting? Sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pengetahuan itu tidak berkembang, mungkin saat ini kita masih pakai baju dari daun. Kalau pengetahuan itu tidak ada, mungkin saat ini kita nggak punya listrik. Kita masih hidup di zaman batu, yang nyalain api aja masih pakai batu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita tidak punya pengetahuan, mungkin mengirim pesan kepada teman itu menjadi berbulan-bulan lamanya, tidak seperti sekarang hitungan detik teman kita bisa tahu. Tidak hanya dalam satu kota, saya punya saudara di luar negeri dan kita bisa berkomunikasi dengan lancar. Kalau tidak ada pengetahuan, itu tidak akan pernah terjadi. Kita akan berbulan-bulan, mungkin kalau kirim surat bisa 2 bulan, 3 bulan baru sampai suratnya ya Bapak Ibu. Apakah pengetahuan tidak penting? Penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau kita lihat di ayat 9 dari 1 Korintus ini, semua itu tidak sempurna dan akan lenyap. Dan hanya satu yang tidak akan lenyap, yaitu kasih. Kasih agape yang tidak akan pernah berkesudahan. Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ya, kalau nanti Bapak Ibu baca di rumah, ayat 1 sampai 3 itu mengatakan bahwa betapa kasih itu sangat penting ya. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus yang 13 itu, ayat 1 sampai 3 bicara betapa kasih sangat penting. Kemudian dari ayat 4 sampai 8 itu adalah ciri-ciri kasih agape ya. Jadi dari 1 Korintus ini 13 ini kita bisa lihat bahwa betapa kasih itu sangat penting. Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam Alkitab, kalau di dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu kasih itu hanya disebutkan kasih atau cinta atau sayang ya. Jadi nggak ada penjelasan lebih lanjut gitu. Perbedaannya juga kurang jelas, tapi ternyata di dalam bahasa Ibraninya, di dalam Alkitab, ternyata kasih itu ada 4 jenis ya, ada 4 jenis kasih. Yang pertama adalah kasih agape. Itu adalah kasih Allah, kasih tidak bersyarat yang seperti yang sudah kita bahas tadi adalah kasih yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah kasih storge, itu kasih di dalam keluarga terhadap anak, terhadap suami istri atau terhadap orang tua, itu kasih storge Bapak Ibu. Kemudian ada kasih filia, kasih persaudaraan atau persahabatan. Dan kemudian kasih eros, yaitu kasih romantis atau seksual. Bapak Yohan Lim beberapa minggu yang lalu, minggu kedua sudah bicara tentang perbedaan ini yang jelas ketika Yesus bertanya kepada Petrus. Petrus, apakah kamu agapetos terhadap saya? Ya begitu ya Bapak Yohan Lim bilang. Tapi Petrus menjawab tidak dengan agape lagi. Petrus menjawab dengan filos. Filos itu adalah kasih persaudaraan. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu. Kasih yang Yesus maksud dengan kasih yang Petrus bilang. Petrus, apakah kamu agapetos? Yesus bermaksud kasih yang tidak bersyarat. Bapak Ibu kalau kita kembali ke cerita Santo Valentinus tadi, betapa Santo Valentinus ini mempunyai kasih filos yang luar biasa besar. Bagaimana dia mengasihi orang-orang sekitarnya sehingga dia berusaha untuk membantu orang sekitarnya. Ini yang diceritakan oleh Tante Memeh minggu yang lalu, bagaimana kita mau mengasihi sesama kita. Dan kemudian Santo Valentinus ini punya kasih agape yang begitu besar sehingga dia tidak takut akan konsekuensinya. Dia tahu konsekuensinya kalau dia melanggar perintah raja, dia akan dihukum mati. Tapi ternyata kasih agape terhadap Allahnya itu melenyapkan ketakutan sehingga dia berani melakukan sesuatu yang bisa membantu sesamanya. Dia punya kasih agape yang luar biasa. Dan dia membantu orang-orang yang mempunyai kasih eros, kasih yang di antara pasangan, itu dengan memberkati.
Ya, jadi jalan dari Santo Valentinus ini adalah jalan yang dia pilih dengan jalan yang benar, Bapak Ibu ya. Luar biasa kehidupan Santo Valentinus ini, sehingga dia dijadikan santo oleh orang-orang Katolik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih yang Santo Valentinus ini punya menutupi segala ketakutan yang dia punya. Kalau saya baca di dalam Wikipedia, apa arti dari rasa takut ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Rasa takut itu kalau menurut Wikipedia, Bapak Ibu, satu situs yang yang bisa dipercaya, Bapak Ibu nanti boleh lihat. Takut itu adalah satu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap stimulus tertentu seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Ya, itu adalah rasa takut. Menurut KBBI, apa rasa takut itu? Rasa takut itu adalah merasa gentar atau ngeri terhadap sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana, gak berani, gelisah Bapak Ibu, dan khawatir. Bapak Ibu, saya percaya rasa takut ini dimiliki oleh segala kalangan usia ya Bapak Ibu. Mulai dari bayi baru lahir, kira-kira ketakutannya apa? Saya nggak dikasih minum susu begitu ya. Kalau bayi baru lahir pasti ada ketakutan juga kan bayi itu, makanya dia nangis. Jadi dia nangis karena dia merasa bahwa ada apa ya, perut saya kok nggak enak gitu ya. Tapi kan dia nggak tahu bahwa itu lapar, betul? Dia hanya bisa nangis, dia bicara aja belum bisa. Bayi baru lahir dia pasti merasa takut. Kemudian naik ke TK pasti dia punya rasa takut lagi. Takut dimarahin orang tua, takut ini, takut ini. Remaja punya rasa takut tersendiri. Kita orang dewasa pasti punya rasa takut. Bapak Ibu, rasa takut itu tidak bisa dihindari. Rasa takut itu, rasa gelisah itu adalah sesuatu yang pasti kita pernah rasakan. Dan pasti kita rasakan, mungkin gak cuma satu takutnya. Bapak Ibu, waktu anak saya kecil, saya cuma takut waktu anak saya baru lahir, anak pertama baru lahir tuh saya karena saya tinggalnya misah sama mama, jadi nggak ada yang bisa ditanya ya. Jadi saya cuma berdua sama suami saya. Satu saat Jevan ini cekukan Bapak Ibu. Gimana ya caranya supaya anak kecil ini nggak cekukan gitu loh ya. Itu aja membuat saya takut. Gimana kalau misalnya dia tiba-tiba habis nafas, gimana kalau dia cekukan nggak berhenti-berhenti, dan itu nggak pernah terjadi Bapak Ibu. Cekukan dikasih minum, bener nggak? Ya cuma dikasih minum doang kan, kita juga kalau cekukan juga. Itu ketakutan saya, waktu saya punya bayi, kemudian naik, bisa nggak saya menyekolahkan dia, ketakutan saya. Sekarang naik lagi dengan segala pergaulan, bisa nggak anak saya menjaga terus ketakutan itu akan ada dan ada terus. Dan itu kayak sepertinya tidak akan pernah berhenti. Tapi Bapak Ibu, the good news hari ini, kabar baik hari ini adalah ada kasih agape, ada kasih Tuhan yang akan melenyapkan segala ketakutan kita. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam satu peristiwa di mana murid-murid Tuhan Yesus merasa takut, di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33, saya tidak akan bacakan cerita ini, tapi saya akan ceritakan tentang cerita ini. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu ada di dalam perahu, Bapak Ibu. Yesus waktu itu naik ke atas gunung untuk dia berdoa, kemudian dia menyuruh muridnya, kamu pergi aja duluan naik perahu. Kemudian malam ternyata ada angin besar, ada gelombang. Bapak Ibu, disebutkan di beberapa di bacaan ini adalah jam 3 pagi. Bapak Ibu, jam 3 pagi kira-kira keadaan saat itu terang apa gelap? Gelap kan pasti ya Bapak Ibu, kalau kita ada di tengah laut, anggap kita ada di Pangandaran, kemudian jam 3 pagi kita ada di tengah laut, dan tiba-tiba Yesus muncul di depan kita. Apa yang akan kita lakukan? Kemungkinan yang pertama kita rasakan adalah ketakutan terlebih dahulu, ini Yesus apa bukan? Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya seharusnya murid Yesus itu sangat kenal dengan Tuhannya. Tapi saat itu yang dikatakan adalah itu hantu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita sepertinya tidak mengenal Tuhan kita.
Mari kita hidup dekat dengan Tuhan, dekat dengan kasih Tuhan. Sehingga kita kenal banget ini adalah Tuhan atau bukan. Seperti Tante Meme minggu lalu cerita bahwa dia pernah bermimpi. Wujudnya tidak seperti Tuhan Yesus katanya ya. Tapi dia tahu itu adalah Tuhan Yesus. Itu adalah pengenalan, demikian kenal bahwa ini adalah Tuhannya. Mari kita miliki pengenalan akan Tuhan sedemikian. Sehingga kita tidak salah. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saat itu Petrus disuruh jalan oleh Tuhan Yesus. Ayo Petrus jalan. Ketika Petrus memandang pada Yesus, ketika Petrus percaya pada Yesus, dia berjalan di atas badai. Badainya berhenti gak Bapak Ibu? Gak berhenti ya. Kalau dilihat di gambar ini, badainya masih ada. Badainya masih ada tapi Petrus berjalan. Ketika dia memandang pada Yesus, dia percaya bahwa ada Yesus di situ. Tapi ketika dia mulai takut, ketika dia mulai melihat ini ada angin, ini ada gelombang, ini, ada itu, ada ini, ada itu. Mulailah dia ketakutan dan dia mulai tenggelam. Seperti itulah rasa ketakutan kita ketika kita mulai takut dan kita mulai gentar dengan badai yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sekeliling kita badai tidak akan pernah berhenti. Kita melihat badai PHK, melihat badai penyakit, kita melihat badai bagaimana rumah tangga orang Kristen yang seharusnya tidak boleh berpisah menjadi berpisah. Hubungan orang tua anak yang tidak baik dan lain sebagainya. Badai itu tidak akan pernah berhenti. Badai itu akan selalu ada di sekeliling kita. Tapi mari kita pandang pada Yesus yang mempunyai kasih agape yang akan melenyapkan ketakutan kita. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu, kasih agape adalah kasih yang melenyapkan ketakutan. Kasih agape itu akan membalut segala ketakutan kita. Kasih yang sempurna seperti tema kita pada bulan ini. Dan kasih agape itu ada di dalam Yesus. Saya undang pemain musik, singer maju ke depan mari. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Allah yang besar. Kita punya kasih Allah yang besar. Di mana kasih Allah itu akan membuat ketakutan kita lenyap Bapak Ibu. Kasih yang tidak pernah berkesudahan itu akan membalut segala ketakutan kita. Dan di sini kita akan bisa bilang penyertaan Tuhan sempurna buat saya. Saya sampai pada kesimpulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam hidup kita gak akan lepas dari ketakutan. Pasti. Badai tidak akan pernah berakhir. Namun kasih Allah yang tidak terbatas akan melepaskan kita dari segala ketakutan itu. Jangan takut, jangan bimbang karena ada tangan Allah. Tangan kanan Allah yang akan memegang kita dan menyertai kita. Sampai kita bertemu kembali dengan Tuhan kita. Amin. Mari kita sama-sama katakan lagu ini. Ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Katakan dengan iman. Sama-sama kita katakan. Ku tidak takut. Amin. Sebab Kau besertaku. Katakan sama-sama. Ku tidak bimbang. Sebab siapa? Amin. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku,
Badai tidak akan pernah berhenti Bapak Ibu. Ketakutan tidak akan pernah berhenti. Kesulitan tidak akan pernah berhenti. Tapi kita tahu kita akan berjalan di atas kesulitan. Kita akan berjalan di atas badai. Bagaimana Tuhan kita memegang kita dengan tangan kanannya. Dan Dia yang akan memberikan kemenangan buat setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan lagu ini dengan iman. Ku tidak takut Tuhan, sebab ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Ku tidak takut, Oh Tuhan, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, oh sebab Engkau Allahku. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Biar pesan ini boleh kami bawa pulang, mengatasi segala ketakutan dalam hidup kami. Kami boleh percaya kasih Tuhan lebih daripada apapun juga. Sehingga kami umat-Mu Tuhan dimampukan untuk mengatasi segala badai dalam hidup kami. Segala pergumulan dalam hidup kami, segala sakit penyakit kami. Kami percaya kami akan sanggup mengatasinya. Kami akan sanggup menghadapinya bersama dengan Tuhan yang besar. Bersama dengan kasih Allah yang tidak berkesudahan. Terima kasih Bapa untuk pesan firman-Mu pagi hari ini. Urapi dan terus pakai hamba-Mu Bapa.
untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Berkati pekerjaannya, keluarganya Tuhan, pelayanannya, segala sesuatu yang diangankan, diciptakan boleh tercapai dan segala doa boleh dijawab. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terima berkat firman-Mu dengan segala ucapan syukur pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Vivi buat pelayanannya. Tuhan akan memakai lagi dengan luar biasa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan membawa korban persembahan dan kita akan berdoa terlebih dulu. Bapak Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh diberkati dengan berkat firman Allah yang luar biasa. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga Allah Roh Kudus yang memberi kepada kami kemampuan untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan, ajar kepada kami untuk kami boleh belajar senantiasa memberikan yang terbaik kepada-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati juga para hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, silakan untuk yang bertugas. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan dari Bapak Ibu semua. Ada beberapa pengumuman pagi hari ini. Selain Bapak Ibu bisa memberikan persembahan secara langsung, Bapak Ibu juga bisa melalui transfer, bisa persembahan dan perpuluhan dapat melalui transfer ke rekening yang tersedia. Atau bisa juga dengan memindai kode QR yang tersedia. Jadwal kegiatan sepekan, Bapak Ibu hari ini pengumumannya banyak ya, jadi harus disimak dengan baik, takutnya lupa. Kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa mengikuti setiap kegiatan yang ada untuk doa. Mari kita bersama-sama untuk datang, bersama-sama berdoa baik hari Selasa maupun hari Rabu. Ada catatan yaitu persekutuan doa umum hari Rabu tetap ada. Setelah selesai persekutuan doa, baru kita akan melakukan aksos, yaitu membagikan makanan. Pengumuman yang lain yaitu minggu depan kita akan bertemu kembali dalam ibadah disertai dengan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Ibu Lydia Yonatan. Dengan tema imanmu telah menyelamatkan engkau. Berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa karena sakit dan dalam pemulihan, Ibu Dewi Koswara, Bapak Tandi, untuk Bapak Andreas, Bapak Herman. Dan juga untuk berdoa untuk anak sekolah minggu, remaja, pemuda, untuk sekolah mereka, kuliah dan pekerjaannya. Dan seluruh sidang jemaat, biar Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai dan memberikan kesehatan. Aksi sosial, cinta dalam aksi, ada posternya ya Bapak Ibu. Yaitu Rabu tanggal 26 Februari 2025. 1 bulan penuh kita belajar tentang kasih dan saatnya kita beraksi ya. Di hari Rabu tanggal 26
Harga satu kotak nasi yaitu 20.000. Harga targetnya yaitu 200 kotak. Kurang lebih budgetnya 4 juta rupiah. Dana yang telah terkumpul sampai dengan Jumat 21 Februari sebesar 5.110.000. Puji Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita menjadi pelaku firman. Ya, kita memberikan walaupun itu sedikit tapi sangat berarti buat orang yang memerlukannya. Puji Tuhan. Pendaftaran bagi yang mau ikut membagikan di hari H, daftar hari ini ke Ibu Sani ya, hari ini terakhir. Jadi bisa mengatur transportasinya. Pendanaan ke Ibu Yulina Enggono atau dapat melalui transfer ke rekening GBI Suryani dengan menambahkan angka 1 di belakang nominal. Misalnya 100.000 Rp1 atau dengan memberi keterangan pada bukti transfer. Pengumuman yang lain yaitu Posyandu Lansia, ada juga posternya. Hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025, pukul 10 pagi tempatnya di GBI Suryani. Biayanya 30.000 khusus lansia di atas 55 tahun. Dan 40.000 khusus pralansia di bawah 55 tahun. Pendaftaran ke Ibu Seli atau Ibu Melia, paling lambat Kamis tanggal 6 Maret. Puji Tuhan, laporan keuangan GBI Suryani pada bulan Januari 2025, Bapak Ibu bisa lihat. Undangan dari GBI Trate, seminar dan workshop, ada posternya juga. Ya. Sabtu tanggal 8 Maret dan 22 Maret 2025. Pukul 15 sampai 18, tempatnya di GBI Trate. Pendaftaran ke Bapak Yosia paling lambat 2 Maret 2025. Ingat ya, itu pengumumannya luar biasa banyak sekali. Tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu lupa bisa bertanya ke sekretariat ya. Pelayanan doa dan informasi Bapak Ibu bisa menghubungi ke nomor-nomor yang tertera. Mari kita tetap menjaga kesehatan, sehingga dengan kesehatan yang Tuhan berikan kita boleh senantiasa belajar mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa syafaat, saya serahkan ke Bapak Aris. Yuk kita sama-sama datang sama Tuhan pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat waktu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini untuk kami boleh Tuhan di rumah-Mu Tuhan, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan sungguh Tuhan ini waktu yang terbaik buat kami, ini kesempatan yang luar biasa yang Tuhan masih beri buat kami Bapak. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami ada sampai detik ini. Bukan kuat dan gagah kami, semuanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bersyafaat Tuhan buat kegiatan kami Tuhan di gereja kami selama seminggu ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang sungguh-sungguh memberkati Tuhan setiap pertemuan-pertemuan ibadah Tuhan, setiap kegiatan-kegiatan Tuhan. Sungguh Tuhan kami rindu semakin kami mengenal Tuhan, semakin tahu Tuhan apa maunya Tuhan atas setiap kami Bapa. Mari Tuhan melalui kegiatan-kegiatan Tuhan selama Tuhan sepekan ini Tuhan, kami Tuhan semakin Tuhan dikuatkan, semakin Tuhan kami mengalami Tuhan, kami boleh Tuhan ada hal-hal baru yang Tuhan Engkau Tuhan kerjakan atas kami semua Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh, berbuah dan mengalami hal-hal yang luar biasa yang semuanya mendatangkan kebaikan buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kegiatan-kegiatan Tuhan di gereja selama seminggu ini Tuhan, pertemuan-pertemuan Tuhan, doa Tuhan, kegiatan-kegiatan yang lain Bapa, latihan-latihan musik Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena sungguh Tuhan, ketika kami Tuhan terus mencari Tuhan, terus mencari Engkau Tuhan, Engkau pasti berkenan ditemui dan memberikan yang Tuhan terbaik buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat aksi sosial Tuhan dalam
Cinta dalam aksi nanti tanggal Rabu tanggal 26 Februari Tuhan di tempat ini Bapa. Mari Yesus kami mohon Tuhan penyertaan-Mu, perkenan-Mu Tuhan atas apa yang kami lakukan Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan kami menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Kami menjadi Tuhan bukan hanya kami Tuhan pandai berbicara Tuhan, tapi kami sungguh melakukan bagian kami Tuhan, yaitu mengasihi sesama kami, mengasihi dengan Tuhan aksi yang nyata Tuhan. Kami boleh berbagi, kami boleh memberikan Tuhan kepada mereka apa yang menjadi Tuhan kepunyaan kami Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan memberkati Tuhan, menjadi garam dan terang Tuhan buat saudara-saudara, buat orang-orang yang memerlukannya Bapa. Berkati Tuhan panitianya, orang-orang yang terlibat, segala yang diperlukan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, Allah yang sudah menyediakannya buat kami, Allah yang sudah memberikannya, dan bagian kami Tuhan, kami boleh menyalurkannya Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan telah tetapkan Tuhan. Nanti Rabu Tuhan kami bagikan Bapa. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, apapun yang terjadi di bangsa kami Indonesia Tuhan, kami mau terus percaya, kami terus berdoa Tuhan, buat pemerintahan, buat keamanan, buat perekonomian Tuhan, buat segala yang terjadi di bangsa ini. Kami yakin dan kami percaya semuanya Tuhan yang pegang penuh kendali atas semuanya. Tuhan yang sungguh punya rencana yang terbaik atas bangsa kami, atas pemerintahan kami, atas segala yang terjadi Tuhan. Engkau tetap ada buat bangsa Indonesia Bapa. Terima kasih, kami memberkati Tuhan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke pagi hari ini. Apapun yang dikerjakan Tuhan, segala sesuatu Tuhan, buat Tuhan orang-orang yang ada di bangsa ini Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan mereka, keluarga-keluarga, mata pencaharian Tuhan, nafkah mereka Tuhan. Semuanya Allah yang mencukupi, yang memenuhi semuanya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami yakin dan kami percaya bagimulah Tuhan segala kemuliaan, bagimulah segala pujian Tuhan. Kami kembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, buat pimpinan-Mu dalam ibadah raya kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya setiap apa yang telah kami terima, oh Tuhan, biar semuanya itu, oh Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang terus memakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa buat Ibu Koswara, buat Bapak Tandi yang akan juga menjalani operasi pada tanggal 4 Maret. Oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan yang menjamah. Oh Tuhan yang turut campur tangan. Oh Tuhan, sehingga jalannya operasi boleh berjalan dengan baik. Terima kasih, demikian juga kami berdoa buat Bapak Andreas. Oh Tuhan, Kau juga jamah. Tuhan yang pulihkan apapun segala sakit penyakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang melenyapkan segala penyakit. Kesembuhan terjadi, oh Tuhan, atas Bapak Andreas. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat Bapak Herman. Oh Tuhan juga yang, oh Tuhan saat ini, oh Tuhan sakit karena jatuh. Oh Tuhan bagian pahanya yang sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjamahnya, pertolongan-Mu, tangan Allah yang maha kuasa, menjamah bagian-bagian yang, oh Tuhan, yang sakit. Jamah Tuhan, oh Tuhan, kuasa Tuhan mengalir atas Bapak Herman saat ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini buat sekolah minggu, remaja, pemuda, oh Tuhan, dalam sekolah mereka, dalam kuliah, dalam pekerjaan mereka. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang membuat mereka berhasil, baik itu dalam studi mereka maupun dalam pekerjaan mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang belum bekerja, Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang berikan pekerja yang terbaik bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan.
Oh Tuhan, baik yang hadir, oh Tuhan pada pagi hari ini, maupun yang oh Tuhan mengikuti ibadah online. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Oh Tuhan, kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan kemenangan buat mereka. Sehingga mereka boleh senantiasa oh Tuhan merasakan kasih dan kuasa daripada Allah. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan mereka oh Tuhan yang dalam oh Tuhan kehidupan rohani mereka. Mungkin mengalami oh Tuhan kemunduran saat ini. Oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang bangkitkan kembali iman percaya mereka. Kasih Allah oh Tuhan mengalir memenuhi hati mereka. Dan mereka boleh oh Tuhan lebih lagi bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan mereka oh Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang terus oh Tuhan menyertai dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat semuanya. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Penyertaan dan perlindungan Allah tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan yang memberkati hidupmu. Tuhan yang memberkati kesehatanmu. Tuhan yang memberkati keluargamu. Tuhan yang memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera. Sukacita yang melimpah-limpah. Yang bersumber dari Allah Bapa. Dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin. Menyertai seluruh jemaat Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, yang saya katakan, amin.